Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika min an adhilla aw udhal, an azilla aw uzal, an adilla aw udal, an ajhal aw yujhalu alayya. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, saudara-saudaraku yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih bagian terakhir daripada amalan-amalan menuju ke surga sebagaimana ditanyakan oleh Muaz bin Jabal kepada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang ke-29 dalam kitab Arba'in Imam An-Nawawi. An Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'idni 'anil nar. Muaz bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kabarkan kepadaku amalan yang memasukkanku ke dalam syurga dan menjauhkanku daripada neraka. Qala laqad sa'alta an 'azimin wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi. Rasulullah bersabda, engkau telah bertanya tentang sesuatu perkara yang besar dan sesungguhnya itu akan mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah kepadanya. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus shalah, engkau mendirikan salat. Wa tu'tiz zakah, engkau menunaikan zakat. Wa tasumu ramadan, engkau melaksanakan atau puasa bulan Ramadan. Wa tahujjul bait, engkau melaksanakan haji ke Baitullah. Thumma qal, kemudian Rasulullah bersabda, ala adulluka ala abwabil khair. Mau tidak aku beritahukan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Qultu bala ya Rasulullah. Aku berkata, kata Muaz, tentu ya Rasulullah. Qal as-sawmu junnah was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar was-salatu ar-rajuli fi jawfil layl. Thumma tala qawlihi ta'ala tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tam'an. Nabi bersabda, as-sawmu junnah, sesungguhnya puasa itu adalah perisai atau pelindung. Was-sadaqatu, dan sedekah itu akan memadamkan kesalahan seperti air yang memadamkan api. Dan solat seseorang di tengah malam. Kemudian Rasulullah membacakan ayat tatajafa junubuhum, yaitu surat As-Sajdah ayat ke-16. Thumma qal, kemudian Rasulullah kemudian berkata lagi, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dharwati sanamihi. Ya. Mau tidak wahai Muaz, aku beritahukan kepadamu tentang pokok perkara, tiangnya dan juga puncaknya. Ya. Qultu bala ya Rasulullah, aku pun berkata tentu ya Rasulullah. Ya. Ra'sul amril Islam, pokok perkara agama ini semua adalah Islam. Tiangnya adalah solat. Dan wadharwatu sanami al-jihad, dan puncak agama ini adalah jihad. Thumma qal, kemudian Rasulullah berkata, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih. Mau tidak engkau aku beritahukan tentang pangkal ataupun segala hal yang dengan itu engkau bisa mendapatkan apa yang sudah dijelaskan tadi, ya. Qultu bala ya Rasulullah, fa akhadha bilisanihi. Kemudian aku berkata tentu ya Rasulullah, dan Rasulullah memegang lisannya kemudian berkata kuffa alaika hadza, ya. Kemudian Rasulullah memegang lisan beliau, kata beliau kuffa alaika hadza, jadi jagalah lisanmu ini, ya.
Qultu ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bih. Kemudian aku berkata, ya Rasulullah, apakah kita itu diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kita bicarakan? Faqala thaqilatka ummuka wa hal yakubbun nasu fin nari ala wujuhihim aw qala manakhirihim illa hasaida alsinatihim. Kemudian Rasulullah, aduh wahai Muaz, ya, bukankah banyak orang yang tersungkur wajahnya ke dalam neraka? Itu tak lain adalah akibat daripada apa yang mereka ucapkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Hadis riwayat Imam Tirmizi wa qala hadis hasanun sahih, ya. Ini adalah semua hadis yang dari awal sampai akhir, hadis yang ke-29 ini yang kita bacakan. Ini saya bukan baca di terjemahan, tapi memang teks Arab langsung, ya. Tapi Ustaz kok seperti itu bacanya, seperti ada terjemahan? Belajar dulu. Semua kalau belajar bisa. Walaupun ini adalah hadis Nabi. Saya tidak baca terjemahannya, memang langsung kita maknakan setelah kita membaca tafsiran dan makna dari para ulama, baru kemudian kita terjemahkan. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, akhir pembahasan kita pada pertemuan kali ini atau pertemuan dalam halaqah kita ini adalah tentang apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ra'sul amril Islam, bahwa pangkal agama ini adalah Islam, kemudian tiangnya adalah salat, dan kemudian puncaknya adalah jihad. Kalau kita ingat dari awal hadis ini, ketika Muaz menanyakan tentang amalan masuk syurga dan jauh daripada neraka, itu bertingkat-tingkat. Kita harus tahu, ya, bertingkat-tingkat. Pertama Nabi sebutkan adalah laksanakan rukun Islam, itu yang wajib. Laksanakan rukun Islam, ya, itu adalah kewajiban. Itu adalah modal dasar. Mau masuk ke dalam syurga, jauh daripada neraka, sempurnakan amalan rukun Islam itu dalam hidup kita. Kelima hal itu, masalah sempurnakan solat kita, sempurnakan zakat kita. Yang belum bayar zakat, itu tunaikan zakat kita. Mungkin dulu kita tidak tahu, tidak paham. Hari ini wajib tunaikan. Bukan tunaikan yang hari ini, bahkan yang hutang dulu 10 tahun saya nggak bayar zakat, itu tunaikan 10 tahun itu, ya. Tunaikan 10 tahun itu. Kemudian juga puasa kita sama juga seperti itu. Sempurnakan puasa kita. Kalau ada masa muda sudah wajib puasa tapi tidak puasa juga, tunaikan puasa-puasa itu, qada puasa tersebut. Begitu juga dengan solat menurut jumhur para ulama. Kalau sudah ada yang meninggalkan solat karena berbagai macam alasan, maka masih ada kesempatan, taubatlah dan laksanakan solat itu, qadalah solat-solat tersebut sesuai pendapat para jumhur para ulama dalam hal tersebut. Nah, kemudian setelah kewajiban modal dasar itu, Nabi sebutkan dengan ada di sana yang sunnah. Ini yang kita perbanyak. Sunnah itu kita perbanyak apa? Yaitu seperti misalkan puasa sunnah, yang kata Nabi itu adalah akan menjadi perisai pelindung kita, ya, puasa sunnah. Kemudian juga perbanyak dengan sedekah, ya. Sedekah apa maksudnya? Sedekah sunnah, bukan zakat ini, tapi sedekah sunnah. Kalau zakat tidak bisa kita perbanyak, mas sekali setahun, ya. Kemudian juga sudah jelas berapa jumlahnya, 2,5%. Nah, kita perbanyak yang mana? Kita perbanyak sedekah, mau setiap hari, mau setiap minggu, mau setiap bulan. Nah, ini kata Nabi, ya. Tingkatan kedua menuju ke surga, udah naik level. Kita udah enggak lagi pikir masalah rukun Islam yang wajib, tapi alhamdulillah rukun Islam itu sudah biasa kita laksanakan dengan baik. Naik level, naik tingkat, kita mulai perbanyak amalan sunnah. Kemudian apalagi salatul rajul fi jawfil laili, kemudian salat di tengah malam. Jadi menuju pintu syurga. Selanjutnya, langkah selanjutnya puasa, kemudian sedekah sunnah perbanyak. Setelah itu adalah perbanyak salat malam. Salat malam yang kita perbanyak di sini adalah salat sunnah. Apakah boleh Ustaz saya laksanakan salat sunnah perbanyak, salat wajib masih compang-camping? Enggak bisa. Ya, itu sudah naik level ini, naik tingkat. Kalau itu belum lulus, gimana mau naik tingkat?
Makanya Muaz bin Jabal berkata, kemudian Rasulullah berkata, kemudian. Jadi naik tingkat, ya. Nah, lihat tingkatan kita menuju ke surga Allah. Apakah masih di tingkat lantai dasar, masih buat fondamen, atau sudah mulai bangun, sudah mulai buat dinding, sudah mulai bahkan sudah berpikir untuk masalah interior. Nah, jadi begitu kita naik tingkat terus. Nah, kemudian Nabi sebutkan pada pemahaman level yang ketiga adalah bahwa mau tahu tentang jalan menuju surga, strukturnya adalah Islam, salat, kemudian jihad. Nah, ini udah naik level 3, ya. Saya jaga Islam dengan baik, ya. Artinya apa? Jaga Islam bukan untuk saya saja. Saya sudah berpikir bagaimana Islam ini dijaga oleh orang lain. Kalau yang level pertama, kedua itu masih jaga Islam untuk diri sendiri. Tapi sudah level 3, udah step yang selanjutnya, saya menjaga bagaimana Islam ini diamalkan oleh orang lain. Saya menjaga bagaimana Islam ini dipahami oleh orang lain. Udah naik level 3, ya. Ya, kemudian saya menyuruh bagaimana orang untuk melaksanakan solat. Bukan saya menjaga solat bagi diri saya sendiri, bukan lagi diri saya sendiri, tapi saya sudah mengajak orang untuk solat. Saya suruh orang lain untuk solat. Jaga Islam ini dengan menjaga solat ini, karena itu adalah tiang Islam. Nah, kemudian yang ketiga kata Nabi adalah jihad, ya. Adalah jihad fi sabilillah. Ini puncak daripada perjuangan menegakkan agama Islam, ya, jalan menuju ke surga. Ya, maka Nabi katakan dzarwatu sanamihi, itu puncak paling tinggi daripada Islam, ya. Yaitu pada saat kita berusaha jalan menuju surga, jaga Islam, jaga solat, kemudian kita sudah jihad fi sabilillah, ya, menuju ke menggapai surga. Kita sudah enggak pikir, bukan lagi level sunnah untuk diri sendiri, mentang jaga-jaga puasa sunnah, itu memang sudah sekarang mikir untuk level selanjutnya, yaitu untuk kita mengajak orang lain untuk menjaga Islam ini, untuk menjaga solat ini dengan baik, kemudian yuk kita jihad. Begitulah paling kurang, ya. Nah, yuk kita jihad. Nah, jihad di sini kita tahu adalah afdalul a'mal. Sebaik-baik pekerjaan itu adalah jihad. Nah, kalau kita lihat dalam pembahasan para ulama tentang masalah jihad, dan pemahaman kita sekilas tentang jihad, sudah pasti jihad itu adalah perang fi sabilillah, ya, mengusir atau mempertahankan Islam di medan perang dengan mengangkat pedang atau senjata. Itu yang sering kita dapatkan adalah itulah makna daripada jihad. Nah, jihad yang kita baca, bahkan mungkin dalam sejarah kita Aceh, yang ada jihadnya dalam sejarah itu adalah perang sabilillah atau perang sabil, ya. Itu pada saat para ulama kita dulu atau orang Aceh dulu dan bahkan muslim di Nusantara itu mengejar ataupun mempertahankan negara daripada penjajah. Itu jihad. Lalu kemudian hari ini kita suruh orang, yuk kita berjihad. Untuk apa berjihad? Kenapa? Musuh tidak ada. Jadi sudah terpaku dalam pikiran kita bahwa jihad itu adalah ketika ada penjajah lagi. Kalau tidak ada penjajah, sudah tidak ada jihad lagi. Kenapa? Selama ini yang kita tahu jihad itu, ya. Jadi kalau demikian nggak perlu lagi mempertahankan Islam. Hari ini tidak ada yang mengganggu Islam, ya. Justru kalau dulu musuhnya langsung di depan, hari ini musuh masuk dalam selimut, nggak ketahuan lagi mana musuh, ya. Jadi jihad hari ini sudah lebih sulit, ya. Jadi setiap masa, setiap era, setiap generasi ada tantangan Islam yang dihadapi setiap saat. Itu bagian daripada jihad kita pada hari ini. Jihad kita pada hari ini, ya, tidak sama dengan jihad zaman dulu. Pada saat masih jihad memang ngusir penjajah misalkan,
Ataupun pada masa Nabi dulu, bagaimana menyebarkan Islam ke seluruh dunia dengan memakai pedang. Karena apa? Tidak ada cara lain, senjata supaya sampai Islam ke sebuah negeri, sedangkan di negeri itu dikuasai oleh pemerintah yang otoriter dan memusuhi Islam. Nggak ada cara lain kecuali dengan angkat senjata dulu supaya Islam sampai ke negerinya. Hari ini Islam sampai ke suatu negeri tidak harus dengan angkat senjata. Islam sudah bisa sampai ke sebuah negeri. Maka jalan yang kita tempuh supaya Islam sampai ke sebuah negeri, maka itu bagian daripada jihad. Hari ini upaya kita untuk mencerdaskan umat Islam yang sangat terbelakang secara pendidikan, jalan yang kita tempuh ini, kalau makna dan maksud kita inginkan adalah untuk menegakkan kalimah Allah, ya, maka itu adalah jihad fi sabilillah. Hari ini masih ada penduduk kita di daerah yang terpencil, mereka masih tidak kenal dengan Islam. Daerah di perbatasan misalkan, ya. Di sana masih ada orang-orang Kristen, masih ada misionaris bekerja bagaimana mengkristenkan orang-orang Muslim di daerah kita, yang mereka masih sangat dangkal tentang Islam. Bagaimana ada upaya untuk menjaga iman saudara kita di daerah perbatasan atau daerah terpencil, itu adalah upaya itu. Kalau dimaksudkan adalah demi menegakkan kalimah Allah, maka upaya orang yang menyumbang, orang yang menyumbang hartanya, menyumbang ilmunya, menyumbang tenaganya untuk itu bagian daripada jihad fisabilillah. Yang kalau dulu Nabi minta supaya siapa yang akan menyumbangkan ontanya, siapa yang akan membekali onta untuk berjuang fisabilillah, siapa yang akan membeli pedang, itu semua masuk dalam jihad. Hari ini medan jihadnya berbeda. Jadi jangan seakan kita berpikir zaman ini sudah tidak ada jihad lagi, karena sudah terpaku dalam pikiran jihad itu adalah kalau ada musuh kemudian pakai pedang lagi. Kalau pakai M16 bukan pula jihad itu, ya. Senjata, ya. Kemudian ada jihad yang kita nggak pakai senjata bunuh, tapi apa? Senjata yang dipakai itu adalah senjata lain. Karena apa? Medannya berbeda. Nah, hari ini mungkin ada lihat di medsos atau di mana ada katanya orang Aceh juga yang mengkristenkan, masuk Aceh untuk mengkristenkan orang Aceh. Ini kan bahaya. Ada yang mengganggu iman orang Aceh. Ada yang mengganggu saudara-saudara kita yang sudah beriman kepada Allah, diganggu hanya gara-gara mereka mungkin ekonominya sulit. Nah, upaya kita mempertahankan ini adalah jihad fi sabilillah. Maka pemerintah kita betul-betul harus menjaga di mana daerah-daerah yang Islamnya masih sangat kurang, kondisi pendidikan Islam di situ masih sangat kurang, segala upaya untuk menjaga iman ini itu adalah jihad. Itu adalah jihad. Banyak anak-anak mahasiswa kita yang mereka itu bisa diupayakan bagaimana untuk memakmurkan daerah-daerah yang terpencil itu, ya. Mereka silakan, mereka masih belum masuk PNS, jangan tunggu masuk PNS dulu baru kemudian dikirim ke sana. Bisa dikirim per bulan, bahkan mungkin beberapa bulan, kemudian digaji, diberikan segala kebutuhan mereka. Apa salahnya? Ya, apa salahnya? Padahal itu adalah saudara kita, dekat dengan kita, dan kadang nggak perlu harus naik laut, tidak mesti ada dekat dengan kita. Kita tahu ini adalah bagian daripada jihad kita. Kemudian kita tahu masalah pendidikan kita, runyam juga, ya. Segala upaya yang kita laksanakan untuk memperbaiki sistem pendidikan kita yang carut marut hari ini, itu adalah bagian paling penting untuk menegakkan kalimah Allah bagi umat Nabi Muhammad hari ini, ya. Upaya itu di pemerintahan juga seperti itu. Di pemerintahan kita yang sudah masuk di pemerintahan, ya, kita akan berhadapan dengan kondisi yang sangat sulit sekali, tidak sesuai dengan hati, ya. Sedangkan kita sedang mengurus masalah, bukan masalah sendiri di pemerintahan, nggak ngurus masalah sendiri, tapi ngurus masalah umat, masalah banyak orang yang kita urus di pemerintahan, baik tingkat nasional, provinsi ataupun tingkat kabupaten. Orang yang masuk di pemerintahan ngurus masalah umat Nabi Muhammad SAW. Ketika kita masuk di pemerintahan, kita tahu betapa tidak sesuainya
ini dengan agama, kadang dalam masalah praktik. Betapa tidak sesuai dengan sebelum masalah agama, dengan hati sendiri nggak sesuai kadang. Nah, upaya saya dalam masalah ini untuk menjadikan masalah ini sesuai dengan prosedur, sesuai dengan ajaran agama, itu bagian daripada perjuangan saya. Kenapa? Fungsi saya di sini ngurus masalah orang banyak. Ketika saya harus, bahasanya adalah keluar keringat atau kadang hilang jerih saya hanya gara-gara saya mengatakan yang benar atau menginginkan bagaimana umat ini tidak dirugikan, supaya rakyat tidak dirugikan oleh sebab pemerintahan yang jahil, itu bagian daripada perjuangan saya di dalam pemerintahan. Kita perlu pejuang-pejuang dalam pemerintahan juga, orang yang siap untuk berjihad di situ. Katakan yang benar pada saat kita tahu ini salah. Bukankah hari ini yang paling banyak di antara kita atau kita alami di pemerintahan tahu salah tapi nggak berani bilang salah? Kenapa? Membahayakan saya. Nyo hati nyo kenang tipak tengah hulung. Nah, kenang bangku panjang laju. Kenapa? Berani ngomong. Lalu di mana jihad kita? Sedangkan saya di sini, fungsi saya di pemerintahan ketika diberikan sebuah jabatan nggak ngurus masalah saya. Saya urus masalah sekabupaten, seprovinsi, atau setingkat nasional. Makanya Syekh Ghazali bilang begini, bahwa permasalahan kita bukan masalah tidak tahu yang benar, tetapi adalah mengatakan yang benar dengan segala harga. Itu masalah kita. Bukan kita nggak tahu yang benar, tapi masalah kita adalah mengatakan yang benar pada saat yang tepat dengan segala harga. Betapapun harganya saya harus sampaikan ini. Betul tidak? Bahwa sesungguhnya kemungkaran itu terus banyak tersebar hanya gara-gara yang mengetahui yang benar itu diam. Takut mentang insya Allah, ya. Consider urungku, bukan satu orang yang berteriak, tapi ada banyak orang yang bersuara dan berteriak. Udah, kemungkaran itu hilang, persis seperti pencuri. Selihai-lihai pencuri, sehebat-hebat pencuri, kalau yang berteriak mengetahui dia sedang mencuri, dia sendiri akhirnya mikir juga, oh jaga kementang. Ya. Pencuri, begitulah orang yang berbuat jahat, berbuat mungkar, enggak kuat dia sebenarnya, enggak kuat dia. Dia itu lemah. Juga tidak berani orang berbuat kemungkaran kalau ada orang yang berteriak yang benar di sana. Surut dia ke belakang, persis seperti pencuri di malam hari. Padahal enggak ada yang lihat, tapi dia tahu orang masih tidur, masih terjaga, kemudian masih ada suara, belum lagi. Tunggu sebentar lagi, masih ada suara orang sebentar lagi. Padahal dia lemah sebenarnya, tidak kuat. Jadi medan jihad kita sekarang sudah banyak lininya, sudah tidak model, tidak satu model lagi. Ya, politikus kita juga sama seperti itu. Ya, jihadlah. Ya, artinya jihad di sini apa? Segala yang namanya jihad itu adalah upaya keras sekali, upaya yang sangat sulit. Menghadapi tantangan yang sangat sulit, ya, demi untuk menegakkan kalimat Allah. Itu saja, ya, makna daripada jihad kalau kita mau tahu. Kalau dalam posisi saya, kalau dalam masalah kerja saya, kalau dalam masalah jabatan saya harus seperti ini, ya, maka itu adalah bagian daripada jihad saya. Jihad dari jihad kita. Nah, kemudian, ya, kata Nabi di bagian akhir ini adalah kuffal lisan alil, masalah menjaga lisan. Naik tingkat yang keempat adalah dia sudah berjihad. Ya. Kata Nabi, kuffa alaika hadza, jaga lisanmu. Jaga lisanmu. Muaz bilang bahwa ya Rasulullah, memangnya ada apa dengan lisan kita, dengan lidah kita? Kata Nabi, aduh wahai Muaz, apakah kamu tidak tahu banyak orang tersungkur dalam neraka itu gara-gara lisan mereka. Dia udah level 1, level 2, bahkan sudah level 3. Tapi lisannya enggak dijaga. Akhirnya ibaratkan naik tingkat 1, 2, 3, 4, sudah di puncak.
lisannya nggak dijaga, tersungkur dia ke dalam neraka gara-gara lisannya yang tidak dia jaga. Kenapa? Kata Nabi, banyak sekali penyebab orang masuk ke dalam neraka. Sudah dapat jatah dia, udah hampir, udah di puncak dia menuju ke surga, tapi lisan nggak dijaga, itu tersungkur kata Nabi ke dalam neraka. Banyak buat baik, habis itu ngomong cerita sama orang. Banyak buat baik, saya udah level 4 ini ya. Kemana-mana cerita masalah kebaikan dia, nggak dia jaga. Apa artinya itu? Ya, apa artinya? Ya. Kemudian ya, masalah qauluz zur lagi ya. Lisan ini dia itu dibawa kepada yang baik jadi baik, dibawa kepada yang jahat jadi jahat. Nah, khususnya hari ini adalah masalah qauluz zur kata para ulama. Yang banyak sekali dosa lisan ini adalah dusta dan kepalsuan hari ini. Kesaksian seseorang siap untuk melakukan sesuatu yang palsu. Kesaksian palsu ini termasuk daripada dosa besar yang paling besar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Ala adulukum kata Nabi, ala adulukum ala akbaril kabair, mau tidak kalian aku kasih tahu tentang dosa besar yang paling besar? Isyraku billah, uququl walidain, ya, yaitu yang pertama syirik kepada Allah, kemudian durhaka kepada kedua orang tua, dan selanjutnya adalah qauluz zur wa syahadatuz zur, ya, perkataan dusta, kesaksian palsu. Perkataan dusta, kesaksian palsu yang ketiga kata Nabi, itu dosa besar yang paling besar. Jadi lisan ini ya, siap untuk mengatakan yang dusta, kemudian bahkan siap bersaksi dengan kesaksian yang palsu, itu dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar. Maka jagalah ya, jalan kita menuju ke surga itu lisan kita betul-betul kita jaga. Kalaupun mungkin kita belumlah lengkap yang lain, tapi lengkapkan iman dan amalan kita ke surga itu dengan jaga lisan yang benar. Saya tidak akan bersaksi terhadap sebuah kepalsuan, tidak akan. Walaupun saya nampaknya enggak jatah ke surga, tapi lisan ini paling kurang biarlah lisan saya masuk ke surga, yang lain biar di tempat lain. Kalaulah ternyata bisa dipisahkan antara saya dengan lisan saya, maka biar yang lain ke neraka, lisan saya biar di surga saja. Ukurannya begitu. Jaga lisan ini dengan baik. Jangan pernah berdusta, jangan pernah bersaksi palsu. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Itulah di akhir hadis Nabi yang Nabi sebutkan bahwa wahal yakubbun nas finnari ala wujuhim au qala manakhirim illa hasaida alsinatihim. Bukankah banyak orang yang tersungkur ya ke dalam neraka, itu adalah karena hasil daripada lisannya yang tidak dia jaga. Nah, ini adalah tapak ataupun tingkatan-tingkatan kita menuju ke surga ya, yang akan menjauhkan kita daripada neraka. Yang dalam hadis yang lain masalah lisan Nabi sebutkan adalah falyakul khairan aw liyasmut, katakan yang benar yang baik atau diam saja. Itu upaya. Kalau enggak sanggup berkata yang benar dan yang baik, maka sebaiknya diam saja. Kita berhadapan dengan masyarakat kita yang suka ngomong, suka bicara. Dan ini masalah ini sangat penting, masalah lisan ya, sangat penting. Kita berhadapan dengan masyarakat kita yang banyak ngomong, banyak bicara. Sedangkan ada masyarakat lain yang dia itu tidak banyak ngomong, tidak banyak bicara. Bicaranya kalau perlu saja. Bahkan kalau kita lihat seakan tidak ramah sekali. Orang Eropa seperti itu. Mereka nggak banyak ngomong. Ngomongnya itu adalah kalau penting saja. Kehidupan mereka sudah modelnya seperti itu. Kalau perlu banyak ngomong, maka berarti ada masalah penting mau dibahas, baru banyak ngomong. Tapi kita saking tidak banyak yang penting dalam hidup kita, akhirnya yang biasa-biasa pun jadi penting, bahkan banyak habis waktu hanya masalah hal yang biasa saja. Makanya kedai kopi kenapa di tempat kita laris manis, bukan gara-gara kopinya, tetapi gara-gara ada yang bisa kita omongkan. Coba saya tantang nih, mau tidak duduk sendiri di kedai kopi 1 jam, tapi kopinya enak, mau?
Hah? Kopinya enak, duduk sendiri, enggak pegang HP, enggak usah pegang HP. Duduk, memang menikmati kopi ini. Luar biasa kopi di sana. Oke, duduk, taruh kopi di situ 2 gelas kalau bisa. 1 jam duduk. Kopi manis jadi pahit. Betul? Tapi kenapa juga kemudian menjadi lama? Ya, tak kopi 2 ada ya. Nah, cari kawan dulu. Ya, yuk kita ngopi berdua kita. Atau kemudian setelah itu ngajak yang lain lagi, ya. Yuk ngopi yang lain. Kahoi tinyo oleh 3 gawatnya inohai. Panggil si dia lagi. Dah ada 2. Berarti sudah 2 jam tuh, ya. Kemudian ada yang ketiga lagi. Berarti sudah siap untuk 3 jam. Gara-gara ada omongan ini, kemudian ngopi itu jadi enak. Jadi ngopi itu hanya alasan saja sebenarnya. Apa kopi itu alasan saja, tapi yang sebenarnya adalah mau ngobrol aja. Duduk lama di situ. Namanya itu gara-gara ngomong yang ini. Makanya di sini penting sekali hari ini kita katakan kuffa alaika hadza, jaga lisanmu ini. Ya. Kalau enggak begitu penting, kajet ya. Alhamdulillah, bukan berarti enggak boleh bersilaturahmi, boleh bersilaturahmi, kenapa tidak? Yang kita minum juga halal, tapi seperlunya, ya. Seperlunya. Ya. Ibaratkan kita ngopi di pinggir jalan, sedang perjalanan pergi jauh, ada timing waktu yang harus kita kejar, tapi harus duduk dulu menghilangkan ngantuk, ya. Betul begitu ya? Nah, Bapak Horas ini, ya. Ngantuk minum dulu, ya. Artinya kalau ngantuk aja, ya. Kalau nggak perlu lagi, ya udah berangkat, lanjut. Nah, begitu. Jaga ini dengan baik. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nah, tadi yang diedarkan tadi itu adalah tabungan untuk sosial kita. Mungkin lebih cepat diedarkan tadi, belum saya kasih tahu. Tabungan diedarkan tadi itu adalah untuk takaful sosial kita. Artinya bahwa kebutuhan sosial kita, kebutuhan orang-orang yang mendadak, baik yang sakit di antara jamaah kita ataupun orang yang perlu kita bantu, datang ke masjid tiba-tiba dia perlu kita minta bantuan, sudah ada kas bisa kita keluarkan langsung. Jadi itu tabungan subuh nantinya ya diedarkan pada saat majelis ta'lim kita untuk maksudnya untuk itu. Tapi tadi cepat diedarkan sehingga jamaah nggak tahunya apa judul ya. Jadi judulnya itu nanti ya. Judulnya seperti itu, dan jangan edarkan ketika orang sedang berzikir. Biarkan berzikir dengan khusyuk, setelah zikir edarkan. Nah, ada juga yang model tabungan diedarkan orang sedang doa. Allahu Akbar. Entah doa celeng ija iku. Akhirnya kamu doa. Orang berdoa nggak mau khusyuk ya. Edarkan setelah itu. Ada waktu lagi duduk begini kemudian diedarkan ya. Nggak apa-apa. Jadi kita belajar dari ini. Nah, sekian, terima kasih. Ada pertanyaan 1-2 tentang masalah hari-hari? Ya? Ada ya. Ada 2. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya. Betul. Ya, ada yang bertanya, Ustadz, saya pernah mendengar penjelasan hadis ini dan yang saya tahu dijelaskan bahwa posisi Muaz itu sangat dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dekatnya? Ya, Muaz adalah orang yang paling dekat. Sebagaimana di awal pertemuan hadis ini saya sebutkan bahwa Rasulullah sampai bilang, ya Muaz, inni uhibbuk. Wahai Muaz, aku cinta padamu. Nabi yang bilang, wahai Muaz, aku cinta padamu. Nabi yang bilang, apalagi itu? Kalau kita udah lambung kupiah masanya, ya, sudah go free, ya. Nabi udah bilang bahwa aku cinta padamu. Itulah tingkat dekatnya beliau dengan Muaz. Muaz dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai Nabi sendiri yang bilang, aku cinta padamu wahai Muaz. Nah, jadi lalu hadis ini untuk Muaz saja yang dekat? Enggak. Hadis ini enggak berlaku untuk Muaz saja, tapi berlaku untuk umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena dekatnya Muaz, berani tanya model seperti ini, pertanyaan model seperti ini. Ya Rasulullah, apa amalan yang memasukkan ke dalam surga, menjauhkan daripada neraka? Kan to the point sekali itu. Ya, memang betul-betul langsung yang kita inginkan. Nah, beliau berani tanya begitu karena dekat beliau dengan Nabi. Kalaupun panjang dijelaskan sama Nabi, Nabi siap menjelaskan panjang karena orang dekat. Nah, alhamdulillah kita dapat bocorannya dari orang dekat. Ya, Assalamualaikum, Ustaz, saya mau tanya, saya pernah niat ingin
Ya. Sempat saya kasih, kemudian saya sudah pindah jauh dari tempat tersebut, sedangkan uang sudah saya simpan setahun namanya. Apakah saya bisa kasih uang tersebut ke masjid terdekat atau tetap harus saya kasihkan yatim tersebut yang diniatkan? Ya, ada orang yang sudah meniatkan untuk bersedekah dengan anak yatim tertentu, tapi tidak sempat dia bersedekah. Sekarang sudah pindah dan uang itu masih disimpan. Nah, apakah uang ini saya ingin sedekahkan saya harus sedekahkan kepada anak yatim itu juga, atau boleh saya sedekahkan untuk masjid untuk dipakai untuk keperluan lain, misalkan. Kalau sekedar berjanji tidak sampai kepada bernazar, maka itu boleh boleh ditunaikan di mana dan kapan saja. Ya, kalau sekedar hanya keinginan hati, belum sampai nazar, belum sampai atau berjanji dengan anak yatim itu. Tapi kalau sudah berjanji dengan anak yatim itu, nanti engkau akhir tahun aku berikan sekian, maka tunaikan janji itu. Apalagi kalau sudah bernazar misalkan, maka harus tunaikan kepada orang itu juga, kepada anak yatim itu, nggak boleh kepada anak yatim yang lain. Nah, maka sekarang bagaimana? Silahkan dilihat kondisinya, ya. Kalau memudahkan dia untuk menunaikan, mungkin dia lihat dulu anak yatim itu sangat menyedihkan dia, sehingga dia terpatri dalam dirinya untuk membantu si fulan itu. Maka silahkan berikan. Kalau ada akses untuk itu, sudah pindah tapi masih tahu dengan anak itu yang perlu dibantu, bantulah dia, ya, untuk menjadikan hati kita lega dan ridho karena masih teringat kesan yang lalu itu, ya. Tapi kalau misalkan nggak sampai seperti itu, pakai kepada kebutuhan kebaikan yang lain, juga tidak berdosa, tidak bersalah, selama tidak dijanjikan atau tidak dinazarkan. Sekian, terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa nanti dituliskan di kolom di kotak konsultasi untuk kita jawab. Insyaallah kita lanjut pada salat maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.